I'm walking down this road of mine, this road that I call home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? No, am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. But that's just how I feel. Ibu, aku mau beli-beli. Beli-beli di rumah aja ya, gitu. Uangnya ibu nggak dibawa sekarang, gitu. Enggak, aku mau beli-beli di sini. Kalau di sini cuma 1.000, kalau di Indomaret 5.000. Wah, nanti akan ikut ke sana. Jadi untuk mengikuti ibu buat dua pilihan. Jangan langsung enggak. Kalau bilang enggak, anak itu akan nyenyakel ke ibu. Itu anak koleris, ya bu ya. Nah, kemudian yang ketiga, anak melankolis. Melankolis itu anaknya si sempurna, anaknya rapi, anaknya tertata, teliti, teratur. Nah, kalau punya anak seperti ini, ibu jangan geleweng. Misalnya di grup info wali murid disampaikan, mohon maaf mama, besok baju olahraga dibawa gitu. Tiba-tiba anak datang nggak pakai baju olahraga, nggak bawa baju olahraga, nangis nggak mau sekolah. Pulang aku pulang. Nah itu namanya anak melankolis. Dia nggak mau beda dengan temannya, harus sama. Gitu. Sangat taat terhadap peraturan. Ya bunda ya. Nah, sangat teliti, rapi ya anak-anak ini gitu. Nah, ada yang seperti itu bu? Ada ya. Jadi ibunya harus disiplin tuh. Jangan enak. Saya mau anak saya juga melankolis bunda. Jadi kalau pramuka, kaos kaki hitam dilala, kaos hitamnya, kaos kaki hitamnya kesiksa. Nggak mau sekolah kalau kaos kaki hitamnya nggak. Akhirnya ya harus bela kuku dulu beli kaos kaki hitam biar dia bisa berangkat sekolah. Nah, kemudian yang ketiga pragmatis. Pragmatis itu anaknya tenang, damai, sabar. Enak gak bukunya anak seperti itu? Enak ya. Nanti dimasuk ke Indomaret, beli apa kak? Terserah mama. Beli baju mana kak? Terserah mama. Ada seperti itu? Ada. Tapi anak yang seperti ini kalau besar akan susah juga. Karena apa? Sedikit ide, mengikuti apa kata pasangan, mengikuti apa kata mata tulis kan gak enak juga kan, anak gak mandiri. Kalau punya anak seperti ini ya tetap harus dikasih tahu, diajari untuk mandiri lah gitu. Termasuk bersosial, harus memilih teman, karena anak yang seperti ini kadang juga mudah terpengaruh oleh teman. Kemudian ini macam-macam karakter ya bunda bisa membayangkan anak saya tipikal mana. Sebenarnya ada sih checklist, cuman karena waktunya sebentar, kalau memang dibutuhkan kita bisa kirim file saja, bisa di rumah ya gitu. Kemudian yang selanjutnya memahami kecerdasan multiple intelijensi anak. Jadi anak selain bakat karakternya berbeda, anak juga punya kecerdasan berbeda-beda. Kalau dulu kita sekolah, yang katanya pintar tuh sepintar hitung-hitungan, bener ya? Yang pintar baca, yang pintar maju gitu ya. Ternyata dalam ilmu psikologi itu kecerdasan tuh banyak banget. Bukan yang pintar tuh yang pintar matematika saja gitu ya bunda ya. Nah, apa saja itu? Yang pertama linguistik, kecerdasan bahasa. Ciri-cirinya kalau jangan punya anak suka cerita, ngomong tok. Bu guru cerita apa sampai rumah cerita lagi. Nah, jangan dibilang keren. Anak ibu cerdas linguistik. Nah, kalau ada anak begitu ibu bilang, anaknya ibu cerdas linguistik. Apa bu? Cerdas bahasa, besok calon guru, calon dosen, calon bunyai, apa aja, buat kata-kata positif sehingga anak ibu punya semangat untuk menjadi anak hebat gitu ya budaya. Nah, ada lagi cerdas logika matematik. Anaknya ikut
dikasih uang ibu ngerti, Bu, aku kemarin kan titip uang 100.000 sama ibu, gitu kan. Terus ditambahin lagi sama Pak di 100.000, berarti 200.000 ya Bu uangku di ibu. Itu logika matematikanya itu jalan. Nah, kalau ibunya korupsi tahu gitu. Logika matematik ya ini. Kemudian visual spasial, pandai menggambar. Biasanya anak yang pandai menggambar itu agak lama membaca biasanya. Tapi membaca itu dia lebih tertarik terhadap warna-warna. Maka ibu kalau nanti menemukan anak yang nggak tertarik membaca, berikan buku yang hurufnya berwarna-warni. Biasanya anak itu visual. Kadang diam-diam coret-coret tiba-tiba jadi kura-kura, coret-coret jadi apa gitu. Sukanya coret-coret, kalau masih kecil belum tahu bentuk. Tapi ibu kasih buku gambar yang ada gambarnya itu, dia mudah untuk mengikuti. Biasanya itu cerdas visual. Kalau sudah besar, anak ini disekolahkan, misalnya di arsitek, gambar, Bu, satu gambar bisa 5 juta Bu. Kemudian misalnya dia suka ngelias wajah, juga mahal kan? Nah gitu. Termasuk juga orang yang pintar motong rambut itu juga karena cerdas visualnya. Jadi macam-macam anak cerdas visual itu kalau dikembangkan, ya. Nah, bisa mandiri, dia tidak kerja di perusahaan, dia kerja mandiri di rumah, bisa cerdas visual. Termasuk antara itu cerdas visual, itu bikin inovasi kreativitas gitu. Nah, kemudian cerdas musikal, pekat terhadap musik. Kemarin ada wali murid saya itu cerita, udah anak saya itu nggak pernah diam, udah deket apa aja didudukin. Nah itu cerdas musik Bu, gitu. Ibu kalau cepat mengarahkan dia ke kos musik ya, rumah musik, mudah itu diajarin gitu anak itu. Ya Bu ya. Mau nggak punya anak cerdas musik Bu? Itu kalau jadi artis kan mahal ya Bu ya. Kemudian cerdas kinestetik, terampil mengolah tubuh, seperti atlet. Biasanya anak kinestetik itu yang baterainya banyak di tubuh, nggak mudah, dia gerak terus. Ketemu apa saja ditendang kayak bola, ya Bu ya. Nah, kira-kira anak ini senang olahraga apa? Arahkan supaya anak ini terarah. Karena energinya banyak Bu, disuruh diam dia akan tertekan. Ya, gitu. Kemudian ada lagi cerdas interpersonal. Cerdas interpersonal itu anaknya ramah, mudah bergaul. Kalau ketemu orang, Bu, iya, mudah bergaul, banyak teman, gitu ya. Kalau besar, kasih dagangan aja laris Bu. Karena ramah, banyak orang yang suka. Usaha apa saja mudah karena cerdas interpersonal itu, mudah bergaul. Apalagi kalau nyalon legislatif akan mudah cari masa Bu ya. Cerdas interpersonal. Kemudian cerdas intrapersonal, anaknya mudah mengenal diri. Biasanya anak ini lebih pemurung, diam, suka di kamar, cari kenyamanan, ketenangan, nggak butuh banyak teman. Ini kebalikannya. Jadi kalau ibu lihat kakak yang satu cerdas interpersonal, mudah banyak teman, kok adiknya kok diem ya, kenapa ya, apa kelainannya? Enggak. Anak ini cerdas intrapersonal. Biasanya anak-anak ini justru dewasa, lebih memahami keadaan. Jadi kalau sekolah misalnya diarahkan ke psikolog, dia pintar nanti, mudah menerima curhatan orang, mudah kasih solusi sama orang. Walaupun diam tapi dia cerdas, gitu ya. Kemudian ada lagi cerdas naturalis, suka cipta alam. Pulang-pulang bawa burung, bawa ayam kecil-kecil, beli jelek-jelek misalnya ya. Itu anak cerdas naturalis. Nanti kalau misalnya ibu belikan binatang, dia kasih jadikan makanan binatang ternak, cepat perkembangannya. Dari mana? Dari tanahnya, Allah kasih. Kalau dia jadi tani, tanahnya subur atau tanamannya subur. Kalau dia jadi peternak, ternaknya juga bagus gitu. Ya Bu ya.
Nah, kemudian zamannya ya, anak juga kenali dengan zaman sekarang, zaman Gen Z katanya Bu ya, Gen Z, generasi Z. Apa itu generasi Z? Coba sudah. Nah, siapakah Gen Z itu ya? Anak yang lahir tahun 2010 ke atas. Nah, anak-anak ibu lahir tahun berapa? 2022 masuk ya Gen Z ya. Jadi ciri-cirinya pintar HP. Iya Bu, benar. Pegang HP bisa semua ya Bu ya. Apalagi mainin ya. Ada nggak pernah main HP anaknya? Nggak ada ya. Karena ibunya mulai waktu hamil sudah main HP. Anaknya lahir sudah kan biasa megang HP juga ya, budaya. Nah kemudian pintar nanya. Kritis sekali anaknya, ya benar ya Bu. 5 detik tapi bosan, udah bosan. Kenapa ya? Itu pengaruh HP, suka lihat tontonan yang bermacam-macam. Anak itu ya fokusnya gak lama. Kemudian juga gampang kurang percaya diri ya, karena yang dia lihat kadang hal yang sempurna di HP itu kan banyak artis, banyak apa ya, serba sempurna. Kadang mohon maaf ngelihat hidup mewah ya Bu ya, kadang dia melihat keadaan diri sendiri kurang pede gitu. Misalnya nih anak saya sendiri nih Bu, Bunda aku belikan parfum apa yang sekarang itu Bu, miliar apa? Apa Bu? Mickey Mouse. Iya benar. Iya betul ya. Ya Allah, Bunda aku belikan itu katanya gitu. Kayak apa sih Nak? Pokoknya antar aku ke Lipo. Sudah saya antar. Harganya 250. Anak, jangan cari yang parfum ini. Enggak Bunda, teman-temanku punya ini gitu. Kenapa Bunda? Karena pengaruh dari HP yang dia lihat gitu. Kalau nggak dibelikan ngambek gitu. Akhirnya sama ayah beli yang paling kecil aja. Nah, paling kecil, karena yang paling kecil. Akhirnya beli yang kecil itu harganya 89 mau berapa itu loh. Terus saya lihat kan di TikTok. Ini di TikTok lebih murah deh. Oh iya sudah beli di TikTok ya, COD nanti ya gitu. Jadi harus dialihkan Bunda. Kacanya 25.000 gitu aja jalan gitu Bunda. Habis itu maintenance-nya habis, ngumpulin duit lagi. Baru aku mau beli yang merasa apa gitu ya Bu ya. Allah macam-macam kata anakmu ya anakmu juga. Itu pengaruh dari HP ya Bunda ya. Kalau kita nggak ngikutin nanti dianggap anaknya kok aku beda dengan anak lain. Tapi kita kasih tantangan. Kamu bisa beli itu, kamu tabung dulu uangnya gitu. Kamu bisa beli itu kalau nilai rapotmu bagus. Harus kasih syarat Bunda. Jangan semua kita turutin walaupun sebenarnya kita bisa membelikan ya Bunda. Ikonos ya Bunda ya. Kemudian tantangannya itu informasi baik dan buruk itu biasanya datang bersamaan. Terkadang anak kita kalau tidak dikasih benteng, dia tidak bisa membedakan baik dan buruk. Sampai anak saya itu bilang gini, aku ini termasuk FOMO ya. Apa FOMO itu? Ikut-ikutan. Iya kamu baru karena kamu suka lihat. Coba kamu harus pakai logika. Itu kebutuhan apa keinginan? Dia bilang keinginan. Bagus nggak kalau kita nuruti keinginan terus? Saya bilang gitu. Jadi sering diajak berpikir ya. Next lagi. Nah, kenapa harus sinergi antara orang tua dan guru supaya anak tidak bingung ya Bunda ya? Jadi guru dan anak harus satu visi, satu misi. Misalnya di sini peraturan berangkat sekolah, anak diantarkan, orang tua tidak boleh menunggu. Ada nggak Bunda peraturan? Ada. Tiba-tiba ada ibu, kalau anakku pipis ya apa? Nanti pas nggak bisa. Akhirnya ibunya tetap nggak pulang. Ada di bawah pohon. Kira-kira betul nggak itu Bu? Enggak.
ya, ibu kalau anaknya ingin maksimal perkembangannya, ikuti aturan. Kalau sudah di sekolah, itu adalah tanggung jawab guru. Apapun yang terjadi, apa kata guru, kasih kepercayaan guru. Tapi sebelum berangkat, anak ini harus diajarin dulu, terutama yang baru-baru masuk sekolah ya Bu ya, di training. Nak, coba ibu pengen tahu kalau masuk kamar mandi bagaimana, celananya cara bukanya bagaimana, lepasinya, terus masuk kamar mandi bagaimana, terus nyiram berapa kali. Kalau anak-anak saya training sudah pipis disiram ya Nak 7 kali. 7 kali cowok udah bersih ya, 7 kali Nak itu disiram. Tapi kalau ada shower enak cepat gitu, sampai hilang bau dan rupanya gitu ya. Itu diajarin Bunda gitu ya. Nah, setelah itu makan juga begitu. Bagaimana anak membuka bekal biar nggak tutupnya nggak terbuka, maksudnya nggak tutup ya Bu ya. Nah, terus misalnya kesulitan ngomong ke guru, gimana kalau ngomong sama Bu Guru, Bu Guru tolong bukain, hal-hal seperti itu ajarin Bu. Kadang anak itu malu, coba ngomong sama ibu pura-pura jadi Bu Guru, Bu Guru tolong bukain, Bu Guru tolong bukain. Nah bisa nanti ya seperti itu ya gitu. Kadang kalau kita cuma ngomong nanti minta tolong Bu Guru, dia kan bingung mau ngomongnya di mana kan gitu ya Bu ya gitu. Coba misalnya adik mau pipis, angkat tangan, Bu Guru aku mau pipis, karena dilangin gitu. Nanti anak itu akan bisa menerapkan di kelas. Jadi hal-hal yang sederhana itu diajarin di rumah sehingga di sekolah anak ini bisa mandiri. Seperti itu ya Bunda. Nah kemudian apapun yang disampaikan oleh guru ikutin. Artinya panjenengan harus saling menguatkan dengan gurunya. Misalnya Bu Guru bilang, anak-anak besok kalau sebelum berangkat sekolah dicek ya di tasnya, misalnya nggak boleh bawa mainan. Tiba-tiba ibu di mainannya bawa biar kamu besok nggak rebutan di sekolah sama temannya. Sampai di sekolah rebutan temannya ingin main punya dia, yang ini siapa kan ibunya yang susah ya kalau tuh mainannya diambil temannya kan gitu ya. Jadi ikutin peraturan harus sama sejalan dengan sekolah. Oke, next lagi. Pokok anak ditaruh dibacain Fatihah. Saya gitu Bu, ibu pulang aja. Nangis paling cuma 5 menit. Fatihahin ya Mama biar anaknya tenang. Jangan diingat-ingat terus, Fatihahin aja. Misalnya namanya Arjuna, Hadrati Arjuna. Ya Allah kasih ketenangan hatinya. Saya titip kepada Engkau ya Allah, lindungi dia dan tanamkan rasa sayang orang-orang di sekitarnya kepada anak saya. Al-Fatihah. Pulang sudah ibu, insya Allah anak kita aman dijaga sama Allah ya. Kemudian tampil mengolah emosi. Jadi orang tua itu saat ini harus pintar mengolah emosi. Kita tidak zamannya lagi seperti zaman kolonial. Kayak anak nakal diambilkan sapu, ayo diam, kalau nggak diam sapu ini lari terbang ke kamu gitu. Sudah bukan zamannya ya Bunda ya. Jadi apa caranya? Haus, ambil nafas dalam-dalam, keluarkan. Gimana Bunda? Biasa itu dilakukan Bunda. Nah, di saat Bunda ingin marah karena kena godaan anak, Bunda mengolah emosi. Kalau perlu tinggalkan anak sebentar supaya Bunda normal emosinya, ya, gitu. Kemudian yaitu yang kedua paham, ini aku marah karena sayang anak atau karena harga diriku tersinggung. Kadang orang tua kan ada anak lama sih anak ini beda biasa lama dipukul atau dimarahin. Nggak tahu kalau anaknya mungkin kurang sehat, mau ngomong males, akhirnya tantrum dan seperti itu ya Bunda. Jadi ketika anak-anak kita marah, mama koreksi. Kira-kira anak ini kebutuhan psikologinya cukup apa tidak? Kebutuhan psikologi anak itu ada 5. Mama ingat ya. Kebutuhan psikologi anak ada 5. Yang pertama, 1 adalah kasih sayang.
Apa namanya? Kasih sayang. Mulai bangun tidur, anak itu sudah kepingin dipeluk, anak itu sudah pingin dibelai. Anak mama pinter banget, ayo nak cepet ke kamar mandi biar sekolahnya tidak terlambat. Iya, jangan bangun tidur, jangan kalau lagi bangun telat loh. Nah, sudah main marah, kasih sayangnya udah gak kena tuh, ada kata. Ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang baterai anak itu pelukan, dia sudah kasih sayang dipeluk ya. Pelukan itu tidak hanya untuk anak kecil, kita dewasa aja butuh pelukan. Pak, peluk aku dong Pak, biar aku gak marah-marah Pak. Obatnya ibu itu biar gak marah. Akhirnya berpakai saya marah, peluk cepet-cepet biar gak marah. Itu obat itu Bu ya. Iya, jangan peluk, pelukan. Kalau anak lagi tantrum, peluk dia, dadanya dekatkan dengan dada ibu. Tapi kalau sudah besar, misalnya anaknya laki-laki, peluk pundaknya. Ya, kalau anak perempuan nggak apa-apa peluk depan. Tapi kalau selawan jenis, peluk pundaknya, dikusuk-kusuk punggungnya, ya, kepalanya, itu sebagai sentuhan kasih sayang. Kemudian baterai yang ketiga adalah waktu. Ya, sesibuk apapun harus ada waktu untuk anak. Jangan pas deket tapi sama-sama pegang HP, itu nggak punya waktu. Waktu itu berinteraksi, ngobrol sama anak. Ya, orang tua sekarang kan canggih, bapaknya pegang HP sendiri, ibunya bawa, anaknya bawa, udah. Ya, beda-beda walaupun bareng serasa tidak sama, pikiran yang dilihat nggak sama. Harus ada waktu bersama dengan anak. Ya. Kemudian baterai yang selanjutnya adalah reward. Reward itu apresiasi. Tidak harus hadiah ya Bu ya. Boleh kasih hadiah tapi ibu tadi kalau anak terlalu sering hadiah kan manja. Harus anak ibu satu hari ini berhasil, nggak ditungguin mama, nanti tak beliin es krim. Kalau memang nggak batuk boleh. Atau apa kesukaannya, buah misalnya kesukaannya ya. Nah, tapi nanti kalau misalnya itu sudah bagus ya tiap hari harus dikasih tiap ya. Termasuk juga ujian itu gitu. Hebat anak mama. Makasih anak, kamu sudah jadi anak hebat, anak baik. Itu sangat baru loh ya. Anak kalau begitu gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah doa. Anak itu ciptaan Allah. Jadi sebagaimanapun kita didik, kita kasih tahu, kalau Allah nggak menggerakkan hatinya, anak itu kadang nggak nurut ya Bu ya. Nah, caranya bagaimana supaya kita sejalan sama Allah? Ya kita dekat sama Allah. Kita banyak doain anak tadi ya Bu ya, dalam sholat kita, dalam tiap hari kita itu ya, tiap saat ya. Kemudian sudah next peluk sudah lagi enggak. Nah, jadi kalau misalkan ada anak main HP, anak kita adalah anak Gen Z, oke nggak apa-apa, tapi batasi waktunya. Anak-anak kalau bisa satu hari cukup 1 jam, tapi kebanyakan lebih ya Bunda ya. Nah, kalau bisa dalam waktu satu waktu, jangan lebih dari 1 jam. Berhenti nak ya. Boleh main HP tapi kata bu guru nggak boleh lama. Kenapa Bunda? Makanya takut kena ya, otaknya juga masa berkembang pesat. Anak yang senang terpapar radiasi, yang sering terpapar radiasi, itu juga bikin nggak sehat ya. Termasuk juga dalam penelitian anak yang terlambat bicara itu kadang juga pengaruh dari senang melihat HP atau gadget dan TV dan lain sebagainya. Karena anak itu sudah nyaman lihat, jadi jarang komunikasi, sarafnya tidak berjalan dengan baik. Ya. Oke, next lagi. Nah, membangun adab sejak dini. Jadi pendidikan pertama yang harus diajarkan oleh orang tua itu adalah adab. Wah, saya masih kecil, belum perlu lah diajari baca, oke lah kakak. Tapi adab harus diajarkan. Misalnya tadi habis mau sesuatu, terima kasih, sudah minta tolong ya, terima kasih mama. Mau kemana-mana
pamitan, ya begitu. Ada harus diajarkan. Ketemu orang lain saliman, pasti orang akan memuji, anakmu sopan banget kan gitu. Yang kena nama baiknya siapa? Mama lagi sama ayah, ya. Jadi adab itu yang pertama yang diajarkan untuk anak kita. Kemudian ada kepada guru, ada kepada orang tua, ada kepada saudara, itu diajarkan. Kemudian ada digital. Nah, anak kita main HP harus dikasih tahu hal-hal yang buruk yang dalam HP tadi. Nah, di HP itu bisa jadi bagus, bisa jadi buruk. Misalnya ada kata-kata buruk, nggak boleh diikuti. Misalnya ada tayangan buruk, nggak boleh dilihat. Nanti akan dosa. Itu diajarin dari sekarang ya. Jadi ibu yang terus-menerus memberikan pemahaman nilai-nilai positif akan masuk ke anak. Oh, kata ibuku nggak boleh, pasti akan didengar. Karena anak masih balita, yang didengar itu apa? Kata ibuku. Kalau sudah masuk sekolah di PAUD atau TK, kata guruku, ya. Kalau sudah masuk SD, kata temanku, kan gitu ya Bunda ya. Jadi begitu. Baru nanti kalau SMA kataku, gitu ya. Nah, jadi itu. Next lagi, membangun adab sejak dini sudah. Bisa nggak? Nah, jadi tugas orang tua di rumah mulai ngawal pagi ngaji. Ngaji sudah biasa ibu-ibu di rumah. Kalau bisa panjenengan ngaji, walaupun jangan tidak jadi guru. Kalau bisa anakku muridku, ya Bu ya, ajari dia ngaji. Ini apa nak? Alif. Alif ketika dikasih paham jadi A, I, U. Satu huruf itu menjadi pahala sampean. Ladang pahala sampean. Terus habis itu besok lagi ini apa nak? Ba, di, bu. Kemarin diulang lagi ba. Jadi gitu kan baru besok lagi tambah ta. Mumpung masih kecil ini, disiplin 15 menit ngaji sama ibu. Kalau sudah misalnya nggak sempat ke buku, minimal surat pendek yang ibu hafal. Mau nganter anak naik sepeda, baca Fatihah sama ibu, itu lebih sederhana ya. Nah, anak ngaji di jalan. Ketika ibu menyentuh anak selalu memanggil Allah, insya Allah anak ibu akan dekat sama Allah. Dan dia terus-menerus akan terbiasa berdoa. Karena nanti ketika kita tidak ada, yang kita inginkan kan doa Allah. Maka dari sekarang biasakan ketika di samping anak kita ngaji. Kita baca Fatihah biar sama Allah selalu dilindungi. Habis Fatihah hafal, naik lagi surat Al-Ikhlas. Sudah apa? Naik lagi surat An-Nas. Saya mulai kecil itu Bu saya biasakan. Dan alhamdulillah ketika sudah umur 5 tahun insya Allah anak saya juz 30 itu udah hafal gitu. Karena ya itu saya buat kurikulum 1 minggu hafalan Al-Fatihah. Al-Fatihah sudah hafal minggu kedua Al-Ikhlas. Al-Ikhlas sudah hafal minggu ketiga An-Nas gitu. Sampai juz 30 itu insya Allah umur 5 tahun gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah kelas 5, sudah hampir 6 juz gitu. Itu saya perhatiin sendiri gitu. Hafal Al-Quran itu nggak nunggu ibunya hafal 30 juz. Kalau kita sudah mau mengawali dari hal ya kita hafal dulu, kita ajarkan. Anak kita nanti dengan sendirinya akan senang terhadap Al-Quran. Akhirnya sampai di SD ketika ada hafalan gak sulit, karena itu udah makanan sehari-hari bagi dia. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang belajar Al-Quran dan yang mengamalkannya. Jadi kalau kita kepingin anak kita beruntung, dekatkan sama Al-Quran. Alhamdulillah, ponakan saya tuh Bu kuliah gratis semua dari hafalan Quran. Dan anak saya yang pertama kena di sekolah favorit dari hafalan
hafal Al-Quran. Nggak nunggu banyak 30 juz. Mungkin dia ngantemi hanya 3 juz, tapi dia pegang, dia hafal. Itu udah menjadi istimewa dia. Mau nggak bawa tanda? Jangan jauh dari Al-Quran, karena Al-Quran adalah peta kehidupan kita. Kalau kita ingin beruntung, ingin anak kita sukses, sudah dekatkan sama Al-Quran. Kalau di Arab, Bu, di sana itu ibadah itu yang utama, kerja nomor 2. Ya Bu ya. Kalau dengar ada lari ke masjid. Ya Bu ya. Akhirnya apa? Orang nggak ada yang sulit cari rezeki. Tapi kalau di kita ini banyak orang yang lupa dengan masjid. Kerja pertama, ibadah nomor 2. Kadang orang sudah niat kerja nggak cukup untuk kehidupannya. Kenapa? Karena lupa dengan yang ngasih rezeki, ya Bu ya. Jadi itu. Ya. Kemudian batasan HP, contoh ada quality time. Tadi sudah saya singgungin ekstra lagi. Nah, peran madrasah. Jadi di sini perlu ada tegakkan aturan ada, Insya Allah Bunda semua ajarkan, datang disalimin, disayangin, walaupun Bundanya lapar, nggak ini ya Bunda, nggak dirasain, kita harus terus senyum sama anak, walaupun Bunda ada masalah dari rumah, kita harus tetap perfect jaga anak. Oleh karena itu hormati guru, hargai gurunya anak yang Bunda ya, jangan jadi orang tua yang senang komplain. Kalau jadi orang tua senang komplain, bikin guru itu kurang ikhlas ngasih ilmunya, bikin guru serba salah. Jadi guru itu mohon maaf bayarannya gak banyak, hanya orang-orang yang mulia yang dia terpanggil untuk memberikan pengabdian hidupnya. Kadang dia ninggalin anaknya di rumah, kadang bayar pembantu aja gak cukup bayarannya untuk bayar pembantu loh. Kalau bukan karena panggilan hati, panggilan jiwa, nggak akan jadi guru. Benar itu saya rasakan. Kadang kita itu lapar dari rumah, takut anaknya orang udah nyampe sekolah dulu, pulang semua baru ingat laparnya, jam 1 sarapannya. Benar. Kalau udah dari ibu-ibu ngasih kue, ngasih nasi, alhamdulillah, masya Allah. Ini rezeki gitu. Maka bukan saya suruh ibu harus ngasih guru terus, ya kalau ada rezeki kasih, bahagiakan orang tuanya, anak-anak di sekolah. Ya Bu, insya Allah rezekinya akan dimudahkan, anaknya akan dipintarkan. Saya menyadari kenapa abah saya, mama ini cerita, waktu saya mondok itu kalau sudah panen jeruk itu berkeranjang-keranjang yang dibawa pickup abah saya sampai 5 keranjang itu dikasihkan guru saya, dikasihkan pembantu yang dapur, dikasihkan teman-teman gitu ya. Saya baru nyadari, oh abah saya menghargai guru-guru saya, mungkin supaya anaknya disayang sama gurunya, bisa jadi ya Bu. Dan saya baru nyadari sekarang, kalau ada orang tua yang open terhadap guru, gurunya itu kalau doain bukan anaknya saja, doain orang tuanya, ya itu yang disebut ilmu manfaat mungkin itu. Ya, jadi ilmunya ngalir karena gurunya itu. Kemudian laporan akhlak dan nilai. Jadi kalau misalnya ada guru melaporkan penilaian terhadap anak, mamanya harus nerima. Misalnya nih, mohon maaf mama, adik hari ini emosi, tadi sempat mukul teman. Nah, ibu jangan tersinggung ya, karena itu tugas guru melaporkan karakter anak. Ya bukan berarti guruku tidak enak, pikir-pikir lapor ke aku kan gitu. Jangan, supaya ibunya bantu ngasih nasihat ke anaknya. Jadi guru itu harus memberikan penilaian objektif. Apa yang terjadi pada anak, entah itu jatuh, entah anak itu mukul, harus dikasih tahu biar anaknya dibantu ngasih tahu di rumah. Nah, kemudian program parenting yang seperti ini adalah upaya sekolah untuk sinergi sama orang tua dan guru. Kalau nggak sama-sama belajar begini, nggak tahu kan Bunda, ya karakter anak gimana, kecerdasan anak. Anakku kok ini ya
Memang cerdas bahasa, bahasanya banyak, jadi bukan hal yang salah. Oke, next lagi. Bentuk sinergitas orang tua ini ya, aturan sama. Kalau di sekolah ada aturan, maka imbangin di rumah juga sama. Anak nggak boleh makan ciki-ciki, sama di rumah. Anak nggak boleh main HP lama, sama di rumah. Anak tidur harus jam 9, harus sama, gitu ya Bu ya. Jadi aturan-aturan yang dibuat sekolah dengan di rumah harus sama. Anak di sekolah harus pakai jilbab, upayakan di rumah jilbab. Mulai ibu koleksi jilbab kecil, baju busana muslim. Kalau ingin anaknya soleha, apa yang menjadi kebiasaan di rumah, di sekolah bawa ke rumah. Di sekolah busana muslim, di rumah apa-apa pakai segini-segini ya, jangan salahkan kalau besar anaknya nggak mau pakai jilbab karena tidak konsisten peraturan sekolah dengan rumah. Ya, kalau ibu kepingin hasilnya maksimal ilmu yang didapat di sekolah, samakan peraturan rumah dengan sekolah. Termasuk ajaran untuk berdoa. Semua guru diajarin doa mau makan di rumah juga diajarkan doa dulu. Mau tidur doa dulu. Ibu adalah alarm. Terus menerus ibu mengingatkan akan menjadi karakter dan perilaku. Next lagi. Sambung ya, saya lihat ibu-ibu udah capek ya. Kita selesai, kita doa bersama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhanku, karuniakanlah kepadaku pasangan dan keturunan yang bisa memberikan penyejuk hati padaku dan jadikanlah aku orang-orang yang contoh baik buat orang-orang yang bertakwa. Ya Bunda ya. Amin ya. Baik Bunda-bunda semua, semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat ya Bunda ya. Kita sama-sama belajar, saya juga punya anak, terus belajar, mau doanya kita bisa menjadi orang tua yang sukses dalam kehidupan. Kita akhiri dengan doa bersama-sama lagu musik ya. Ada pertanyaan? Hah? Pertanyaan mungkin ada. Oh gitu. Ada pertanyaan Bunda? Gak ada, kayaknya mulai tadi sudah begini. Karena sudah diawali dengan rapat ya, jadi biasalah konsentrasi ibu nggak bisa lebih dari 2 jam. Gitu ya Bunda ya. Mari kita semua menengadah, memanggil Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam kehidupan kita. Ucap istighfar bersama-sama. Bunda, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Ashhadu an la ilaha illallah.